Halo, cek. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Prof. Dengar, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ini ada yang belum bisa absen atau memang belum hadir? Yang kelas pagi belum bisa semua, Pak. Nanti manual. Oh, Pak Darmawan, Nur Taufik, Arinda, bisa ya? Terus Darmawan tadi ada, ini saya absenkan ya? Ini bisa. Nur Taufik ada? Sudah, Pak. Baru aja absen, Pak. Ya. Ada semua ini. Nur Taufik ada? Arinda? Arinda hadir, Pak. Baru saja absen. Hadir. Nur Taufik ada ya? Nur Taufik mana ini? Ada enggak ini? Enggak ada ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Selamat petang ya semuanya. Kita kenalan dulu ya. Ini sebentar. Ini mil ya, kuliah mil materi ya. Belum ke situ sebentar. Baik, kita kenalan dulu ya. Ya, kita akan kuliah. Ini sudah muncul ya PPT saya ya. Sudah, Pak. Sudah, Prof. Oke. Baik, ini saya ya. Mungkin Anda belum kenal. Ini mahasiswa semester berapa toh? Satu semua? Satu Ada yang dua dari ya? semester 1, ada yang dari semester 2 ke semester 1, Pak. Oke, baik. Ada yang mungkin tadi pagi sudah ketemu saya juga ya. Ya. Ya mungkin kami kan bertiga ya yang mengampu statistik lingkungan. Yang pertama kemarin sudah Prof. Sunarsih. Prof. Sunarsih itu dari prodi matematika ya. Kalau di di unitnya di Fakultas Sains dan Matematika sama dengan saya ya. Saya juga di FSM. Ya, hanya saya dari Departemen Statistika. Itu. Kemudian nanti dengan Pak Ferry yang ketiga. Prof. Sunarsih sudah ngajar 4 kali ya. Nanti saya 5 kali. Kemudian Pak Ferry 5 kali begitu. Kalau tidak salah seperti itu ya. Yang jelas saya 5 kali. Berarti nanti 3 kali sebelum UTS dan kemudian 2 kali sesudah UTS gitu.
Kebetulan saya juga ada tugas tambahan seperti Pak Mariono ya. Kalau Pak Mariono kan Kaprodi S2 Ilmu Lingkungan, kalau saya Kaprodi S3. Jadi ini ruangan saya juga sebelahan ya dengan Pak Mariono. Saya di SPS lantai 4. Tuh. Hari ini kita kuliah perdana dengan saya. Ini online ya. Saya berharap nanti sesekali kita juga bisa offline ya, supaya bisa bertatap muka. Anda bisanya malam ya? Ya. Cuman kalau sebelum UTS itu saya kalau hari Kamis itu kan pagi ada jadwal di Pasca, kemudian siang sore itu di Tembalang. Nah, nanti kalau malamnya balik Pasca lagi kan ya wirawiri ya. Sementara rumah saya di daerah Banyumanik, jadi nanti malah menjauh dari rumah. Sehingga mungkin nanti sesudah UTS ya, sudah UTS bisa kita sempatkan lah yang 2 kali pertemuan itu minimal salah satunya kita bisa offline biar bisa ketemu gitu, nggak hanya di online saja tuh. Tapi setelah UTS kelihatannya begitu, karena kalau sebelum UTS seperti tadi saya sampaikan ya, saya ada kuliah itu dari jam di Tembalangnya kan dari sampai menjelang maghrib tadi ya. Jadi ada yang sore kelas jam 1 ada, kemudian jam 3:30 sampai jam 5. Jadi kurang memungkinkan kalau balik ke Pasca lagi gitu. Gitu ya, pengantar singkat saya. Kemudian hari ini ya baik, kemarin Prof. Sunarsih sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan populasi sampel. Sebentar, kemarin WA saya nyari HP-nya di mana ini? Sebentar, tak ambil sebentar ya. Baik, Prof. Sunarsih kemarin WA saya ya, beliau sudah menyampaikan tentang skala pengukuran, benar ya, deskriptif, parametrik, non parametrik, regresi sederhana, one way ANOVA. Ini sudah semua ya. Ya, nggak apa-apa, mungkin nanti kita review dan kita coba ini nanti cek ya sejauh mana kepahaman Anda supaya nanti saya bisa meneruskan dan melanjutkan gitu. Oke. Tapi sebelum ke sana saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan populasi dan sampel ya. Mungkin Prof. Sunarsih juga sudah menjelaskan bahwa ini inti dari statistik, karena PPT ini hampir selalu saya sampaikan di awal perkuliahan dimanapun saya mengajar terkait dengan statistika dasar. Jadi kalau Anda ya saudara itu melakukan pengukuran, nah, penelitian itu biasanya yang diteliti itu kan data sampel kan gitu ya. Jadi ketika kemarin Anda belajar bersama Prof. Narsih tentang statistik deskriptif, kemudian uji hipotesis ya, mestinya sudah ya nanti. Itu sebetulnya yang diukur itu biasanya kan data sampel gitu. Tetapi
kita mau menyimpulkan populasi. Jadi sekali lagi Anda mengukur sampel, tetapi hasil pengukuran itu nanti akan digunakan untuk menyimpulkan populasi, kan begitu. Nah, itu sebenarnya ruh dari statistik itu ada di situ. Jadi bagaimana melakukan pengamatan terhadap sebagian data, tetapi kita bisa menyimpulkan terhadap keseluruhan. Itulah kegunaan dan memang itu intisari dari statistik. Maka pengambilan sampel menjadi hal yang sangat penting begitu ya. Ini saya gambarkan yang berwarna kuning ini sebetulnya bukan masalah besar dan kecilnya yang berwarna kuning gitu ya. Tetapi bagaimana bentuk dari kuning ini memang menyerupai warna biru tua ini. Gitu. Intinya adalah bahwa sampel itu harus merepresentasikan populasi. Ini kalau saya perkecil itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika bentuk dari sampel ini berbeda dengan populasinya. Anda menggambarkan sampel dalam bentuk lingkaran misalnya, atau kotak, atau segitiga, dan sebagainya. Walaupun mungkin bentuknya lebih besar dari yang saya gambarkan ini. Tapi tidak bisa mencerminkan populasi, itu malah salah ya. Yang lebih tepat ya bentuknya yang sesuai dengan populasinya, walaupun mungkin ukuran sampelnya diperkecil ya. Seperti dulu mungkin saudara ini ya pernah, ini kan usianya sudah banyak-banyak, berarti kan sudah pernah ikut pemilu gitu ya, pilkada, pilpres dan sebagainya. Nah, itu Anda tahu yang namanya quick count ya? Tahu quick count? Tahu, Pak. Apa hitung cepat gitu ya? Ya, itu hitung cepat itu kan karena sebenarnya yang dihitung kan hanya sebagian gitu. Menurut Anda berapa persen itu yang dihitung dari hasil quick count yang Anda kan, kita itu kan pemilu biasanya selesai jam milih itu sampai jam 12 ya kalau nggak salah gitu ya. Terus jam 1 setelah isoma jam 1 mulai penghitungan gitu ya. Nah, kemudian jam 3, jam 4 itu Anda sudah mendapatkan hasil quick count. Menurut Anda coba ini saya minta 2 orang lah paling tidak bersuara. 2 atau 3 orang. Menurut Anda berapa persen itu yang digunakan untuk quick count itu? Silakan menebak. Izin jawab, Pak. Mungkin 10 sampai 20%, Pak. 10 sampai 20%. Oke. Yang lain? Mbak Genti? Mungkin sekitar 5 sampai 10%, Pak. 5 sampai 10%. Baik. 5 sampai 10, ada yang 10 sampai 20% ya. Sebagai gambaran ya, coba Anda boleh sambil googling ya. Jumlah TPS pas pemilu presiden misalnya berapa itu. Kalau sudah nemu silakan langsung ini ya, komentar. Ini ukuran sampelnya itu kisarannya kalau quick count itu ya umumnya itu sekitar 2000 TPS. Tidak lebih ya. Saya hanya 1.500-an sampai 2.000-an gitu. Berapa jumlah TPS Pilpres
Jumlah TPS Pilpres 2024. Izin menjawab Pak, Berapa? berdasarkan ini Google adalah TPS untuk pemilu 2024 sebanyak 823.220 Oke. dengan 820.161 berada dalam negeri. Oke, baik. 800.000 gitu aja ya. Ya Pak. Sampelnya 2.000. Berarti berapa persen itu? 2.000 per 800.000. 2 per 800. 1 per 400. 1/4 per 100. 1/4% ya. 1/4%. Jauh dari yang Anda duga, ya kan? Jauh sekali dari yang Anda duga. Tadi 5 sampai berapa? 10%, ada yang 10 sampai 20%. Ternyata hanya berapa? Hanya 0,25. iya, 1/4%, nggak ada 1% ya. Dan Anda tahu hasilnya kan memang mendekati kenyataan kan begitu. Mendekati yang dihitung secara real oleh KPU secara keseluruhan. Padahal hanya tidak ada 1%. Yang 99 sekian persen belum dihitung ya. Nah, karena apa? Karena sampelnya benar gitu. Mewakili populasi. Jadi walaupun ya misalnya ada yang menghitung ukuran sampelnya itu lebih dari 2.000 ya, mungkin malah 5.000 atau 10.000. Tapi tidak merepresentasikan populasi, taruhlah gitu ya, dari ambil sampelnya itu 5.000. Tapi yang 2.000 itu hanya di Jawa Tengah misalnya. Ya. Atau yang 2.000 di Jawa Barat, ya, dia punya basis misalnya gitu ya. Ya nanti nggak sesuai gitu. Karena proporsi Jawa Tengah, Jawa Barat tidak sebanyak itu. Kalau 2.000 di Jawa Tengah padahal sampelnya 5.000, berarti kan Jawa Tengah proporsinya sudah 40% sendiri, padahal pemilih di Jawa Tengah kan nggak sampai 40%. Misalnya seperti itu. Jadi ukuran sampel besar itu nggak menjamin kalau dia tidak merepresentasikan populasi gitu. Jadi seperti itu ya, betapa pemilihan sampel itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Nah, itu kegunaan dari statistik kan di situ, sehingga jadinya statistik menjadikan hal ini menjadi lebih efisien ya, karena dengan mengukur sedikit kita bisa menyimpulkan semuanya. Gitu. Itu konsep umum dari statistik seperti itu. Dan karena kita tidak mengukur semuanya, yang kita ukur hanya sampel, padahal kita mau menyimpulkan populasi, maka tentu saja kita tidak bisa yakin ya, tidak bisa punya keyakinan 100%. Tetapi di dalam konsep penelitian, level confidence kita itu paling tidak 95% level keyakinan. Oke ya, itu nanti kita akan akrab-akrab dengan itu ya, uji hipotesis. Oke, jadi lebih efisien ya. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau populasinya besar gitu ya, populasinya banyak ya, mestinya sampelnya juga lebih banyak. Seperti ini misalkan yang gambar biru tua ini kan lebih banyak ya daripada yang hijau. Ya, sehingga sampelnya juga harusnya lebih banyak daripada yang hijau. Seperti ini konsep sederhananya, kira-kira seperti ini. Sehingga nanti seperti di quick count tadi ya, karakteristik tertentu harus dipenuhi sesuai dengan proporsinya begitu.
TPS yang ada di kota, yang ada di desa, dan seterusnya. Itu secara stratifikasi harus memenuhi, harus sesuai dengan populasinya gitu. Nah, ya kita akan ke sana ya, populasi sampel, dan maka kita nanti banyak menggunakan statistik inferensi seperti kemarin sudah disampaikan mestinya oleh Bu Narsih ya, terkait ini inferensi ya. Kita tidak lagi hanya menggunakan deskriptif saja. Di pertemuan awal Bu Narsih sudah menyampaikan terkait deskriptif dan kemudian ada inferensi. Nah, kita akan mestinya menggunakan inferensi dengan uji hipotesis. Ini saya lewati saja. Jadi kalau Anda nanti melakukan penelitian, maka konsepnya itu kira-kira seperti ini kan. Dari masalah kemudian Anda merumuskan satu hipotesis. Hipotesis itu kan dugaan gitu ya. Dugaan yang mendasari Anda melakukan penelitian. Anda menduga, membuat dugaan-dugaan, dan kemudian untuk membuktikan dugaan itu kan dilakukan eksperimen dan kemudian sebelum eksperimen ada desain dulu ya, desain eksperimen yang nanti akan bisa menjawab dugaan kita. Jadi desainnya itu dirancang supaya bisa menjawab dugaan gitu. Apa yang kita duga, nah kemudian kita merancang eksperimennya supaya bisa menjawab dugaan itu. Benarkah dugaan itu kan? Harapannya kan dugaannya benar. Ketika kita punya masalah kemudian kita punya dugaan, itu dengan penelitian kita kan berharap dugaan kita benar kan gitu. Sebagai sebuah hasil penelitian. Nah, sesudah melakukan penelitian kan Anda dapat data. Nah, data kemudian dianalisis untuk membuat kesimpulan. Nah, ini sebetulnya dari awal ketika kita menyusun hipotesis itu statistik sudah berperan di sana. Menyusun hipotesis, kemudian mendesain eksperimen untuk membuktikan hipotesis kita, itu sudah menggunakan statistik di sana. Dan kemudian ketika sudah mendapatkan data, kembali menggunakan statistik lagi untuk menganalisis. Ada tools-tools yang harus digunakan. Beberapa sudah disampaikan oleh Bu Narsih, nanti bisa kita review dan kita perkuat ya. Kira-kira seperti ini kalau Anda mempelajari terkait dengan experimental design ya. Jadi menggunakan statistik untuk melakukan desain eksperimen dan tentu saja menganalisis data. Nah, data pengukuran, skala pengukuran kayak gitu sudah ya, distribusi. Saya kira ini yang sudah ini. Nah, chi-square sudah ya, berarti nanti saya nanti tak bertanya dulu ya terkait uji hipotesis ya. Coba saya Oke. Uji hipotesis secara umum begini sudah disampaikan oleh Bu Narsih. Sudah belum? Sudah Pak, menggunakan SPSS. Ya. Oke, bagus ya. Hanya saya ingin mengingatkan saja ya bahwa SPSS itu adalah alat bantu hitung ya. SPSS itu adalah alat bantu hitung. Jadi saya
Saya nyari dulu ya. Ini statistik kuliah. Di sini. Itu. Oke. Sebelum ke sana ini ya. Kemarin sudah ya, level signifikansi 5%, level confidence, level keyakinan 95%. Seperti ini sudah disampaikan oleh Bu Narsih yang ini. Nah, ini ya. Ini adalah gambar distribusi normal. Distribusi normal. Jadi kalau data itu mengikuti distribusi normal sempurna, maka kira-kira 68% dari data itu akan berada pada interval rata-rata plus minus 1 kali standar deviasi kan gitu ya. Segini. Nah, kemudian sekitar 95%-nya itu data akan berada pada interval rata-rata plus minus 2 kali standar deviasi. Segini ini ya. Ini 95% dari data. Sehingga angka inilah sebenarnya yang mendasari penggunaan level keyakinan 95%. Kalau level keyakinan 95%, maka kemudian level signifikansi berapa? 5% p-value ya. Tuh. Yang Anda sudah mengenal. Ini saya mereview saja sedikit gitu ya. Kira-kira seperti ini. Jadi sekitar 68% itu data berada pada rata-rata plus minus 1 kali standar deviasi. Kemudian 95% berada pada rata-rata plus minus 2 kali standar deviasi. Oke ya. Nah ini saya kembali ke sini. Ya, ketika saudara mempelajari uji hipotesis itu kan ada H0 dan H1 ya. Ini yang diharapkan untuk terjadi itu H0 atau H1? Coba. Halo? Kan ada hipotesis 0, hipotesis 1. Yang diharapkan terjadi itu hipotesis 0 atau hipotesis 1? H0 atau H1? Apa? Kurang jelas? H0. Oke, setuju ya semua? Ada yang punya pendapat lain? Oke, baik.
Ini makanya saya cek ya, ini saya jelaskan ulang ya. Sebenarnya jawabannya yang benar itu H1 yang diharapkan terjadi. Begini ya, ini konsepnya ya. Saya tak cerita dulu masalah umum ya. H0 itu saya menyebutnya sebagai kondisi natural, kondisi sebelum ada dugaan. H1 itu kondisi dugaan kita. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa hukum itu H0 itu adalah asas praduga tidak bersalah. Misalnya ada kasus seseorang itu ya diduga korupsi. Mr. X diduga korupsi. Nah, diduga itu adalah H1 gitu. Kalau sebelum diduga, sebelum ada dugaan itu namanya H0. Nah, sebelum H1 itu terbukti, maka yang berlaku adalah H0 gitu ya. Ya, sebelum H1 itu terbukti dengan meyakinkan, maka yang berlaku adalah H0. Nah, kita ya punya dugaan itu kan karena ada indikasi-indikasi kan gitu ya. Ada indikasi-indikasi sehingga kemudian diduga H0 itu diduga korupsi. Nah, maka kemudian kan dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan kan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan dugaan, membuktikan H1. Jadi kita berharap H1 itu benar. Benar karena apa? Ya tujuannya bercapek-capek, berpayah-payah melakukan penelitian itu kan untuk membuktikan dugaan kan gitu. Kalau berharap dugaannya tidak benar kan ya tidak usah menduga kan gitu. Jadi tujuan penelitian itu membuktikan dugaan. Maka Pak polisi, Pak hakim, Pak jaksa, Pak itu yang mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi, mencari keterangan dan sebagainya dalam rangka membuktikan dugaan gitu. Membuktikan dugaan. Nah, kita menggunakan alfa 5%. Menggunakan level confidence-nya 95%. Nah, ini kan karena tidak semua orang itu kan jujur kan gitu ya. Coba kalau semua orang jujur diduga korupsi, oh ya benar korupsi, saya ini semua ngaku semua kan berarti bisa yakin 100% gitu. Tapi kan tidak, biasanya kan seperti itu. Sehingga kemudian mengumpulkan bukti, saksi dan sebagainya, ya itu jadi statistik hitung gitu ya nanti. Kemudian dibandingkan dengan pasal-pasal yang dilanggar dan sebagainya sebagai statistik uji. Nah, dari dasar-dasar itu kemudian Pak Hakim kan membuat kesimpulan, oh ternyata berdasarkan keterangan saksi, bukti dan sebagainya, ada pasal-pasal yang dilanggar dan sebagainya, akhirnya kan dibuatlah kesimpulan ya, keputusan. Saya yakin ya Pak Hakim yakinnya mungkin 99,99% bahwa memang Mr. X itu korupsi. Dan itu. Jadi tujuan proses itu dilakukan untuk membuktikan H1 gitu ya. Untuk membuktikan dugaan. Tuh. Sehingga yang diharapkan adalah kita bisa menerima H1 atau menolak H0. Asas praduga tidak bersalah tadi tertolak gitu. Jadi sekali lagi yang diharapkan adalah bisa menolak H0. Kalau bisa menolak H0, berhasil menolak H0, maka kita punya keyakinan bahwa H1 itu yang benar. Nah, seandainya ternyata kita gagal menolak H0,
Kalau gagal menolak H0 berarti kan dianggap bahwa H0 itu benar kan? Karena gagal ditolak, tidak berhasil ditolak. Maka dianggap yang benar adalah H0. Walaupun sebetulnya bukan kok berarti H0 itu benar. Jadi ketika Pak Hakim itu memutuskan bahwa Mr. X misalnya kok tidak bersalah gitu ya, tidak korupsi. Sebetulnya bukan berarti keadaan sesungguhnya adalah Mr. X tidak korupsi, bukan seperti itu, tetapi bukti-bukti yang dikumpulkan, saksi-saksi yang dikumpulkan itu tidak cukup meyakinkan. Tidak cukup meyakinkan Pak Hakim untuk menyatakan bahwa Mr. X itu bersalah. Tingkat keyakinannya di dalam riset penelitian ini berarti tingkat keyakinannya kurang dari 95% gitu. Kalau level keyakinannya kurang dari 95%, berarti dalam hitung-hitungan ini kan alfa atau p-value-nya, nilai signifikansinya itu, probability-nya itu melebihi 5%, melebihi 0,05. Berarti kan keyakinannya kurang dari 95%. Berarti kita tidak berhasil menolak H0, tidak berhasil menerima H1, tidak berhasil membuktikan dugaan. Sehingga yang kemudian berlaku ya H0, berarti dia memang tidak bersalah. Oh ya sudah, berarti usahanya ini tidak berhasil membuktikan. Itu konsepnya begitu. Bisa dimengerti ya? Insya Allah bisa, Pak. Ya, baik. Sekali lagi itu ya konsep utama di uji hipotesis seperti itu. Sehingga nanti untuk semua tools, semua hal yang terkait dengan uji hipotesis itu ya berusaha membuktikan H1 yang benar. Tuh. Baik. Tidak apa-apa. Ini berarti kan kalau Prof. Sunarsi sudah menyampaikan terkait dengan parametrik non parametrik, ya nanti coba saya cek ya. Ini mereview tidak apa-apa. Pertemuan pertama kita review, nanti terus saya akan bisa lanjut kemana. Karena kalau sudah nggak memahami konsep yang basic, nanti yang advance juga akan kesulitan memahami. Tapi begitu Anda paham konsep dasar, nanti advance ya udah ngalir gitu saja ya. Kalau one sample test sudah ya, beliau sudah menyampaikan. Belum. Belum. Uji T ya Pak? Sudah Pak. Uji T untuk satu sampel sudah ya. Kalau paired sample test, uji T kan macam-macam ya. Paired sample test sudah belum? Loh. Ini sudah. Sepertinya belum ya Pak. Belum ya. Oke. Saya kebetulan saya buka SPSS ini. Nih. Beliau kan ngajar ini ya, compartment lah. Ini yang dari menu ini apa saja yang sudah diajarkan? One way ANOVA sudah katanya ya. Ini belum. Independent sample test belum.
Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Ya sudah. Oke, nah saya cari ya, berarti agak melompat sebetulnya ya. Agak melompatnya gini. Bentar. Mungkin saya tuliskan petanya sebentar ya, atau bukan peta sih ya. Urutan lah semacam itu. Jadi urutannya harusnya begini ya. Nah, one sample dites. Kemudian paired sample dites sama independent sample dites. One way ANOVA ya, korelasi sama regresi ya. Sebetulnya sih korelasi ini hal yang berbeda ya. Yang penting di regresinya lah. Regresi. Nanti ada two-way ANOVA, one way MANOVA, two-way MANOVA. Tuh. Coba kita urutkan ya. Saudara sudah dapat ini kemarin ya, one way ANOVA ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini digunakan untuk apa? Coba silakan ada yang jawab. 2 orang juga nanti ya. One way ANOVA digunakan untuk apa? Untuk menguji dua kelompok nilai ya, Pak. Dua kelompok nilai, baik. Satu lagi, coba menjawab. Satu lagi, silakan. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok, Pak. Kelompok independen untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Das dan Mbak yang sudah menjawab ya. Jawaban yang kedua lebih pas ya. Jadi lebih dari 2
kelompok yang independen begitu. Oke. Ya. Nah, dari jawaban Mas tadi ya, Mas siapa namanya tadi? Free, Pak. Afri. Ya, Mas Afri menjawab bahwa one way ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata dari lebih dari 2. Lebih dari 2 kan, dan 3 dan seterusnya, 3, 4 yang saling independen apakah mempunyai perbedaan rata-rata atau tidak. Berarti kan lebih dari 2 ya. Nah, independent sample t-test itu jawaban Mbak tadi. Mbak siapa? Cindy, Pak. Cindy ya. Nah, ya, itu adalah independent sample t-test. Jadi dua kelompok yang saling independen. Ya, 2. Ini 2. Kalau paired sample t-test itu 2 tapi tidak independen, dia berpasangan. Nah, kalau hanya 1 namanya one sample t-test. Kalau lebih dari 2 one way ANOVA. Gitu ya, urutannya seperti itu. Makanya saya tadi sampaikan ada yang lompat karena ini belum tersampaikan terus sudah lebih dari 2 kan. Mestinya memang urutannya kan 1 dulu kan ya, 1, 2. 2 itu 2 yang berpasangan dan 2 yang independen. Kemudian one way ANOVA itu yang lebih dari 2. Baru kemudian regresi, karena di regresi itu ada ANOVA-nya gitu. Bisa dimengerti ya. Jadi berarti saya tak jam 8 ya. Nanti saya tak mereview dan mungkin mengulang, berarti kan menyampaikan ini ya karena belum tersampaikan. Supaya Anda bisa lebih matang ya ketika memahami konsep ANOVA. Berarti kan yang one sample dan paired sama independen kan harus disampaikan gitu ya. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Berarti saya makanya saya coba klarifikasi lagi yang ini berarti memang belum ya? 3 ini ya. Yang one sample t-test kayaknya sudah pernah, Pak. Sudah ya. Bisa dijelaskan ini one sample t-test itu? One sample t-test itu berarti menguji apakah rata-rata dari suatu data itu berbeda signifikan dengan suatu konstanta. Benar ya? Ini saya tak, misalnya ini ya. Ini adalah IQ mahasiswa misalnya, IQ. Ini kebetulan IQ-nya enggak tinggi-tinggi ya. Nah,
Nah, ini misalkan kita ingin menguji apakah rata-rata IQ dari 15 orang ini berbeda signifikan dengan 100 misalnya. Kan pakai ini ya, compare mean one sample t-test IQ gitu. Nah, di sini apakah berbeda dengan 100? Ya. Oke. Nah, ternyata rata-ratanya 103 ini kan ya. 103. Nah, ini ternyata rata-rata 103 yang berbeda dari 100 kan gitu ya. Ya, tapi 103 berbeda dari 100 kan berbedanya sedikit gitu ya. Nah, ini signifikan nggak bedanya ini dengan 100 gitu? Signifikan nggak 103 dengan 100 itu? Tidak, Pak. Kenapa? Kok tidak? Karena selisihnya nggak terlalu jauh, Pak. Terus menurut Anda batasnya berapa supaya jauh? Nah, pasti agak kesulitan menjawab karena nanti satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda kan gitu ya. Satu menganggap mungkin 105. Oh, 105 masih kurang dong, 110 misalnya gitu. Nah, kan orang beda-beda. Maka kemudian kita melakukan uji hipotesis gini. Bentar, saya tak buka MS Word. Nah, ini saya tulis di sini output dari SPSS tadi ya. Nah, ini berarti hipotesis nolnya gitu ya. Ini saya coba buat ya. H 0 gitu ya. Bentar, ini saya perbesar deh ya. Nah, supaya terbaca. H0 itu adalah IQ rata-rata ya. Rata-rata IQ itu tidak berbeda signifikan dengan 100. Bentar, ini harus saya gini ya.
biar kelihatan semua. Biar kelihatan semua. Ya. Atau begini, paragraf. Ya. Ya. Ini saya tulis ya. IQ sama dengan 100. Nah, H1 ya. H1 itu ini IQ tidak sama dengan itu di mana ya? Tidak sama dengan insert equation data. Maximize dulu aja simbol ya. Simbol tidak sama dengan mana ini ya? 100. Ya. Nah, atau kalau dalam kalimat berarti kan begini. Nah, urut berbeda signifikan dengan 100. Nah, ini ya. Ini hipotesisnya. Tuh ya. Ini hipotesisnya dan kemudian ternyata rata-rata 103 tadi. 103. Nah, ini kalau kita menggunakan deskriptif tadi, ya Mbak, tadi kan tidak jelas batasnya. Maka kita menggunakan uji statistik ini. Kita ketemu ini sig ya, sig atau p value sebenarnya ya, nilai probability-nya ketemu berapa ya? Angka berapa ini? 0,036 kan gitu ya. Dia kurang dari 0,05 alfa kan gitu ya. Alfanya ini alfa ya. Di alfa kan 0,05 ya. Ya, sehingga apa? H0 tolak kan gitu dah. Kalau H0 ditolak kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya H1 yang diterima kan gitu. Kita tinggal ngopi dari H1, ini adalah kesimpulan. Jadi ternyata 103 itu sudah dianggap berbeda signifikan dengan 100. Berapa batasnya supaya dianggap berbeda signifikan? Ya ini harus lebih kecil dari 0,05. Jadi 0,4999 sekian kan gitu yang p value-nya ini. Kalau sudah lebih dari 0,05 berarti tidak cukup meyakinkan, keyakinannya kurang dari 95%. Gitu.
Oke, bisa dipahami nih? Ada pertanyaan? Halo? Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Ya, baik. Ini jelas atau tidak tahu yang ditanyakan? Gimana? Jelas ya? Saya anggap jelas ya. Baik. Nah, lanjut kalau sudah jelas ya. Nah, seperti urutan tadi, mana tadi ya? Berarti Anda sudah paham one sample t-test. Sekarang paired sample t-test. Paired sample t-test itu ada di sini, ya. Prosedur untuk menguji rata-rata dari dua variabel, tapi berasal dari satu grup, satu objek, gitu. Satu objek. Nanti yang dibandingkan adalah sebelum dan sesudah perlakuan, gitu. Tapi objeknya sama. Objeknya sama sebelum dan sesudah perlakuan. Saya ambil contoh, ini sebenarnya ada contoh ya, klor. Tapi mungkin lebih mudah ini saja ya. Ini ya. Ini. Saya tak-
Nah, misalnya begini. Satu kelas ini misalkan ada berapa ini tadi 17 orang gitu ya. Anda semua satu kelas ikut tes TOEFL begitu. Berarti kan akan punya data ini ya, data hasil tes TOEFL dari 17 orang. Kemudian wah ini Anda mungkin tidak memuaskan, ya, merasa kurang memuaskan. Akhirnya kan terus udahlah ini ikut kursus saja ini ya, kursus 2 bulan. Kursus bahasa Inggris gratis ya 2 bulan. Sesudah 2 bulan kursus, terus dites lagi ini. Nah, satu kelas ini tes lagi semua. Nah, berarti kan dapat 2 data kan, tapi orangnya sama, objeknya sama. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah ada perbedaan nilai TOEFL antara sebelum dengan sesudah kursus, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau ikut kursus itu harapannya itu hasil tes TOEFL-nya berbeda atau sama saja? Berbeda. Nah, berbeda. Berbeda, Ini yang Pak. Nah, ini tadi maksud salah satu pertanyaan saya tadi ya, yang diharapkan itu di H1 atau H0 itu di sini nih. Anda semua menjawab harapannya kan berbeda kan gitu ya. Nah, itu H1. Rata-rata nilai tes TOEFL sebelum kursus berbeda signifikan dengan sesudah kursus. Itu yang diharapkan. Nah, tapi H0-nya rata-rata sebelum kursus tidak berbeda signifikan dengan sesudah kursus. Nah, ini nanti disebut berbeda itu kalau meyakinkan perbedaannya. Gitu. Kalau misalnya rata-rata sebelum kursus itu 480 misalnya, sudah kursus kok 481 misalnya. Nah kan naik cuma 1 poin kan gitu. Padahal sudah berpayah-payah untuk kursus 2 bulan naiknya cuma 1 poin. Jadi kan itu enggak signifikan itu. Misalnya seperti itu kan. Berarti tidak cukup meyakinkan. Ya, tingkat keyakinannya kurang dari 95%. Kira-kira seperti itu namanya paired sample test. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, ini kalau pakai SPSS. Nah, ini ya. Ini sebelum sama sesudah. Kan gitu. Sebelum dan sesudah. Nah, analyze, compare mean, paired sample t-test. Sebentar ya, ini tak kembalikan dulu ke sana. Ya, sebelum kursus sama sesudah kursus, kan gitu. Oke. Nah, terus ada keluar outputnya di sini ya. Paired sample t-test sudah muncul. Sudah terlihat ini? Paired sample t-test? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya. Misalkan ternyata ini ya 433 sebelum kursus, sesudah 434. Wah, ini naik ya. Tapi cuma dikit. Ya, kayaknya sih kalau melihat ini kayaknya. Jadi kalau kita melihatnya dari deskriptif itu baru sebatas kayaknya, gitu ya, sepertinya, indikasinya. Tapi supaya lebih meyakinkan dan kita mendapatkan kepastian ini berbedanya signifikan atau enggak, ya kita ngelihatnya dari uji gitu. Uji sama dengan sebelumnya ya. Kalau sig di sini p-value-nya bisa kurang dari 0,05 berarti memang meyakinkan bedanya. Tapi kalau lebih ya berarti tidak meyakinkan. Dan ketemunya angka berapa ini? Terlihat ini? Angka berapa ini? 0,850. Nah, itu 0,85 dengan 0,05 lebih apa? Besar, Pak. Lebih besar. Berarti H0 tidak berhasil ditolak kan gitu ya. Gagal menolak H0. Berarti H1 yang berlaku sehingga ya tadi berarti kesimpulannya
ternyata rata-rata nilai tes TOEFL sesudah kursus itu ya belum bisa dianggap berbeda dengan sebelumnya. Berarti kursusnya kan tidak berhasil, kan gitu. Bisa dipahami nih? Nah, bisa ya. Jadi misalkan ini datanya saya ganti ya, saya ubah misalnya ini 460 nih. Oke lah. Nah, misalnya ini saya simpen ya, saya running lagi, ada compare min, paired sample t-test, oke. Wah, ini ternyata dari rata-rata 433 sekarang 459 gitu ya. Kita lihat p-value-nya 0,046. Ini sudah kurang dari 0,05. Oh, berarti sudah signifikan bedanya. Itu. Sesudah kursus sudah berbeda nyata dengan sebelum kursus. Bisa dipahami nih ya. Ada pertanyaan? Halo, cek. Pak, tanya Pak Budi. Silakan. Pak, kalau yang lebih signifikan itu penambahan nilai atau nilainya sama tetapi sampelnya lebih banyak, Pak? Gimana? Yang perubahan signifikan itu lebih besar karena perubahan nilai, tadi kan Pak Budi merubah nilainya, atau dengan penambahan tetap nilainya, tapi penambahan sampelnya, Pak. Jadi yang kita bandingkan itu kan rata-ratanya, ya, rata-rata. Dan ukuran sampel dari dua, ini kan otomatis ukuran sampelnya kan sama ini ya. Wong sebelum dan sesudah objeknya sama kan, mesti 10 ya 10 orang. Jadi ya yang penting rata-ratanya, berarti rata-rata itu kan dari datanya gitu ya. Datanya. Jadi kalau dari dua rata-rata itu bedanya membesar ya berarti nanti bisa signifikan. Kemudian yang kedua, memang uji ini kan ada rumusnya ya. Rumusnya itu mengandung N. N itu ukuran sampel. Jadi memang sensitif terhadap ukuran sampel. Kalau ukuran sampelnya kecil, itu kita perlu perbedaan yang lebih banyak begitu ya. Untuk bisa meyakinkan, lebih meyakinkan ya. Jadi boleh jadi ketika selisih ini 433, 459 berarti selisihnya kan berapa ini? 26 kan gitu ya. 26 itu signifikansinya kan sekian ya, 0,046. Mungkin kalau sampelnya diperkecil dengan selisih 26 poin itu boleh jadi p-value atau sig-nya ini bisa lebih dari 0,05 gitu. Karena supaya disebut beda signifikan, kalau ukuran sampelnya hanya kecil itu perlu selisih yang besar, lebih besar supaya bisa signifikan gitu. Kira-kira seperti itu. Itu ya, Mas, Pak. Iya, makasih Pak. Oke. Itu paired sample t-test. Terus yang ketiga, mungkin malam ini sampai independen saja ya. Jadi biar nyambung klop dengan yang sudah dipelajari. Nanti minggu depan kita review yang 1B ANOVA dan regresi supaya lebih matang ya. Nah, independent sample ini
mirip-mirip dengan pair, tapi sama-sama dua data, tapi independen itu ya. Independen. Independen itu ya berarti tidak terikat, berarti bebas di antara dua grup itu. Misalnya begini, misalnya ya, saya mengajar, ya ini saya tulis gini aja biar di dua kelas yang berbeda. Ya, masing-masing kelas itu independen. Maksudnya mahasiswa peserta kuliah di kelas A dan kelas B itu dianggap setara begitu ya. Jadi misalnya kelas A itu nomor ganjil, kelas B nomor genap, itu namanya independen. Gitu. Nah, ini saya teruskan dulu saja ya. Setelah selesai saya mengajar, dilakukan tes dengan soal yang sama. Soalnya sama, gitu ya. Nah, akan diuji apakah ada perbedaan nilai tes antara kelas A dan kelas B. Sebentar, ini belum selesai ya. Ini kelas A diajar secara offline, kelas B secara online misalnya. Jadi ada dua perlakuan yang berbeda kan. Kelas A itu offline, kelas B online. Sekali lagi pesertanya harus independen misalnya. Independen misal ya, misal kelas A itu NIM ganjil, kelas B NIM genap misalnya. Nah, ini yang akan dicek itu kan efektivitas dari cara mengajar kan gitu ya, offline dan online ini. Nah, maka perlu independen dari peserta tadi. Misalkan dipilih kelas A itu yang pinter-pinter, misalnya ya, kelas B itu yang kurang, nanti nilai itu bukan kok dipengaruhi oleh cara mengajar, tapi lebih dipengaruhi oleh apa? Memang dasar mahasiswanya kan gitu. Pinter nggak usah diajar aja, dikasih soal udah bisa ngerjakan kan gitu. Sementara yang kelas satunya diajar banyak kali juga karena kemampuannya segitu ya nilainya nggak akan bisa tinggi. Berarti kan nilai sudah bukan dipengaruhi oleh metode yang digunakan kan gitu. Padahal kita mau membandingkan hasil tes dari dua metode yang berbeda itu gitu. Sehingga ini perlu independen gitu. Ya. Nah, berarti kita punya dua data ini. Data dari kelas offline dan data dari kelas online. Yang akan diuji perbedaannya. Berarti nanti H0-nya juga sama. Kalau tadi sudah ya, berarti ini H0-nya adalah, ya ini saya copy dulu ya. Berarti di sini H0-nya nilai kelas A tidak berbeda dengan nilai kelas B kan gitu ya. Atau mu1 saya tak ngopi dari PPT tadi aja ya. Ini berarti di sini ya.
Nah, rata-rata nilai tes gitu ya, nilai tes kelas A tidak berbeda signifikan dengan rata-rata nilai kelas B. Oke ya. Nah, terus ini ya, saya copy, ini jadi H1. Ini tidak sama dengan ya. Di sini rata-rata ini menjadi berbeda signifikan. Oke. Bisa dimengerti ini ya. Hipotesisnya. Nah, kemudian kita pakai SPSS. SPSS-nya adalah ini, bentar. Independen. Nah, ini ya. Sekarang bedanya seperti ini. Ini kelas 0 dan 1 ya, AB gitu. Ini nilainya. Nah, ini berarti ini ya, value-nya 0 itu kelas. Ini saya ganti ya. Offline ya. Offline. Yang online balik. Ya. Yang ini offline. Ceng. Ya. Berarti 0 itu offline, 1 itu online. Itu ya. Nah, 0 dan 1. Misalkan ini 0, 1. Tidak harus 0 dan 1 ya. Tapi kan ini untuk memudahkan. Biasanya kalau dua grup kan ya 0, 1 gitu. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi paired itu kiri kanan. Kalau independen itu atas bawah gitu ya. Ke bawah. Nah ini analyze, compare mean, independent sample t-test. Ini saya kembalikan dulu ya. Nah ini nilai kan, nilai dipengaruhi oleh kelas yang gitu, grup. Ini ada tanda tanya kan. Nah tadi 0 sama 1 kelasnya, berarti define group kita tulis di sini 0 dan 1 gitu. 1 continue sehingga jadi 0, 1. Terus oke gitu. Ternyata ini kelas offline itu rata-ratanya berapa ini? 8,5 ya. Kelas online rata-ratanya 6,5. Beda ya ini ya. Beda. Bedanya signifikan nggak ini? Signifikan, Pak. Kayaknya kan itu ya. Kayaknya. Kalau lihat sekali lagi, kalau baru lihat deskriptif itu baru bolehnya bilang kayaknya. Tapi kalau sudah lihat dari p-value nanti sudah berani ya memastikan, bahwa yakin kan gitu. Nah, kita pakai yang atas ini ya, equal variance assume. Jadi diasumsikan variannya sama yang atas. Ternyata ini p-value-nya berapa ini? 0,000 kan kecil banget ya. Berarti memang kurang dari 0,05. Berarti memang benar-benar meyakinkan. H0 ditolak. Nah, berarti kita bisa lihat di sini. Oh, p-value itu ya. Saya tak ini aja. Berarti di sini kesimpulan ya, p-value 0,000 ini kalau diteruskan mungkin ya ada ya angkanya.
Kesimpulan, jadi ya sudah, ini H1-nya tinggal di copy gitu ya. Ini saya ya. Jadi memang benar-benar berbeda signifikan. Begitu? Jelas ya? Ada pertanyaan ini? Cukup jelas? Halo, tes. Cukup jelas, Pak. Pak. Ya, Oke, Pak. baik. Baik, saya kira itu ya. Materi malam ini kita mereview. Jadi kalau sudah jelas begini kan enak, berarti kan Anda sudah paham. Ini sampai 2 sampel, 2 grup gitu ya, 2 grup independen. Lah nanti setelah ini kan baru one way ANOVA yang tadi sudah ada yang menjelaskan dengan benar tadi, membandingkan lebih dari 2. Kan mestinya memang dimulai dari yang sedikit dulu kan ya, 1 terus 2 baru yang lebih dari 2 nanti one way ANOVA. Gitu ya, karena mudah-mudahan terus jadi nyambung ya dengan one way ANOVA. Nanti minggu depan kita coba review sebentar itu one way ANOVA regresi, nanti terus supaya bisa nyambung ke yang two way kan gitu ya. Nanti kalau yang sederhana belum tahu, nanti sekali lagi jadi bingung nanti yang kompleks. Tapi begitu Anda sudah paham ini nanti sudah lancar gitu insya Allah. Gitu ya, saya kira cukup. Terima kasih. Mungkin malam ini sudah cukup, sekian dulu ya.